Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di video kami. Kenalkan, nama Bunda Anissa atau panggil aja Bunda Anissa. Kalau Bunda Yanti. Sudah, panggilnya tetap aja Bunda Yanti. Oke. Nah, sekarang Bunda, kita mau apa sih? Kita di sini akan bukan menjelaskan sih ya, kita lebih sharing ya. Ya. Kita lebih sharing ya teman-teman. Di sini Bunda merupakan alumni dari PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Oke, jadi ini biar teman-teman gak salah paham lagi mengenai PAUD itu apa sebenarnya, apakah TK, Kober atau PAUD itu berbeda. Nah, sekarang kita mau sedikit sharing nih. Jadi sebenarnya apa sih Bunda Yanti PAUD itu atau PG PAUD itu? Jadi PAUD itu sebenarnya merupakan wadahnya gitu ya Kak. Wadahnya ya Bun ya. Nah, jadi PAUD itu terbagi kepada tiga. Ada formal, ada informal, dan juga non formal. Kalau yang formal itu maksudnya TK sama RA ya, itu atpal ya, itu lebih banyak agamanya seperti itu. Kalau TK lebih ke umum gitu. Nah, terus yang kedua ada non formal. Non formal biasanya itu Kober, belajar. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya playgroup. Nah, itu. Terus yang ketiga informal. Informal itu lebih ke pendidikan keluarga seperti itu. Banyak juga nih Bunda yang tanya, kalau kan kita itu kalau yang belajar PAUD itu kan di universitasnya disebut PG PAUD ya, pendidikan guru PAUD. Nah, biasanya apa sih gitu kita ngajarnya di belajar itu belajar apa sih? Apakah belajar yang nyanyi aja atau belajar tepuk aja atau gitu gimana coba? Jadi kalau misalkan di PAUD itu kita tuh banyaknya belajar bagaimana mengenal anak lewat psikologi perkembangan, kemudian ada psikologi pendidikan, kita juga belajar bermain tuh. Bermain kalau menurut dosen saya itu dulu ingat nggak geolisme dan bulinisme ya. Jadi kita tuh belajar langsung terjun di outdoor maupun indoor gitu. Jadi tetap ada edukasinya itu banyak itu karena memang saat ini PAUD sangat dibutuhkan, sangat insya Allah untuk prospek kerjanya bakal bagus ke depannya. Jadi kita menjaga anak orang, kita juga bisa mendidik anak kita. Betul. Karakteristik anak itu kan berbeda-beda, bisa disamakan gitu ya, apalagi kan di usia anak prasekolah itu kan lebih benar-benar masa mereka masih mengenal tentang diri mereka. Jadi lebih kepada enggak kayak calistung yang harus langsung 1+1 enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita mau mengajarkan mereka lewat kartu, lewat media-media seperti itu. Jadi tidak langsung, jadi nantinya kaget gitu ya, kaget. Jadi mereka bisa saja menjadi bosan karena kenapa di PAUD katanya bermain saja, yaitu belajarnya lewat bermain. Karena apa teh? Ya ada slogannya ya. Ada slogannya tuh ya belajar sambil bermain seraya belajar. Jadi jangan gini ya, kita tuh jangan melihat satu pandang aja gitu. Misalnya anak itu lagi bermain nih kelihatan, padahal dari sana itu anak-anak tuh lagi beredukasi gitu, caranya mereka mengenal tentang alam misalnya. Contohnya nih ya, sebelum masuk kan di sekolah itu biasanya diajarkan dulu tentang fisik motorik ya Bun. Misalnya seorang guru atau seorang bunda itu sedang mengajarkan anak untuk menangkap bola. Nah, secara umum gitu ya, secara yang kita tidak tahu nih, pasti kan menangkap bola aja itu anaknya gitu. Padahal dari sana kan kita bisa mengajarkan bahwa anak itu belajar tentang ketangkasan. Itu dari hal fisik aja ya Bun, belum tentang hal kognitif nih. Misalnya apa Bun? Kognitif biasanya anak menghitungnya nih, menghitung bolanya ada berapa, itu masuk ke dalam kognitifnya ya. Bolanya ada 5, misal anak bisa menghitung, oh itu berarti bilangan 1 sampai 5 berarti kan. Nah, itu secara tidak langsung, tapi melalui bermain ya, karena memang di PAUD itu untuk bermain. Karena mereka kan ada edukasinya, masa-masanya bermain tapi diedukasikan juga seperti itu. Oke, nah terus sekarang ya, kan tadi kita sudah selintas ya mengetahui apa sih pembelajaran di PAUD itu, terus bagaimana cara mengajarkan ke anak, walaupun sedikit tapi nanti kita sharing lagi. Nah sekarang kita akan
mencari tahu lagi. Nah nanti kalau prospek kerja, biasanya nanti kalau misalnya sudah lulus, misalnya kayak kita nih ya udah lulus dari jurusan PG PAUD, kedepannya itu kerjanya gimana sih Bun? Apakah ya sudah aja di sekolah atau gimana sih biasanya? Ya, pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ya Bun. Nah jadi di PG PAUD itu kita tentunya bakal jadi seorang orang tua sebenarnya ya. Seorang orang tua yang bagaimana nih mendidik anak dengan benar, bagaimana mendidik anak dengan pembelajaran yang sudah diberikan gitu ya. Nah jadi ada jadi guru ya, terus ada juga yang bisa jadi PNS juga Bun, ada peluangnya juga ya. Kemudian bisa jadi dosen kalau kita mau melanjutkan kuliah, bisa kita juga jadi membuat les privat seperti itu untuk calistung, tapi tidak langsung calistungnya, lebih ke bermainnya. Bagaimana kita kan sudah mempunyai ilmunya, jadi kita akan menerapkannya lewat bermain itu. Nah masih banyak sebenarnya, bisa jadi wirausaha juga Bun, karena kita kan di sana juga diajarkan pendidikan kewirausahaan. Ada juga ya mata kuliahnya. Jadi kita bisa berwirausaha sambil mengajar juga, itu juga masih menjadi apa ya, poin yang sangat bagus gitu ya untuk di PG PAUD ya. Jadi intinya carilah jurusan atau carilah yang untuk prospek kedepannya bagus, kemudian bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalkan kita tidak jadi guru, kita pun akan menjadi orang tua yang insya Allah baik seperti itu Bunda. Oke, Bun pasti ada yang nanya ya sama kita, khususnya nih buat Bunda. Saya mau nanya, Apa? Bunda merasa nggak sih gitu ya salah jurusan di PG PAUD itu nih gimana nih? Saya mau tahu penjelasan dari Bunda Ica ya, gimana? Oke, jadi memang ya sebenarnya dari awal sih nggak terlalu minat, tapi ternyata setelah dijalani, kan awalnya juga saya termasuk orang yang nggak terlalu menyukai anak-anak. Nah mungkin karena yang pertama yang sudah jalannya, dan ya yang namanya sudah jalannya kan kita harus mengikuti proses alurnya, karena pasti semua itu kan yang udah terbaik diberikan Allah ya, diberikan Tuhan. Nah maka dari itu saya merasa justru saya senang gitu ada di jurusan ini, karena yang pertama saya bisa mengenal anak-anak itu lebih jauh lagi. Jadi saya banyak cerita nih Bun, di waktu saya ikut mengajar di sekolah ya, itu saya belum jadi guru sih, tapi masih ikut mendampingi ngajar. Nah ada seorang anak yang mengambil kotak pensil saya, kan posisinya itu pasti kalau misalnya kita bukan seorang guru kan pasti langsung menegur ya, kok mbak ngambil kotak pensil ibu. Nah tapi dari sana saya telah diedukasi bahwa kita harus sabar mengajar anak. Saya langsung alihkan ke pertanyaan seperti ini, kenapa mau minjem pensil ibu? Nah dari sana anak langsung, iya Bu, langsung bilang gitu, nggak langsung mengambil gitu. Soalnya kan mungkin niat anak itu emang bukan buat mengambil hak orang lain, tapi buat minjem gitu, tapi mungkin caranya saja belum tahu. Mungkin Bunda juga ada nggak cerita unik gitu mengenai anak-anak? Oh ya, sebetulnya sih anak yang saya rasakan sangat berbeda-beda. Iya. Orang tua itu tidak bisa bukan membedakan, membandingkan antara anak satu. Nah, anak si ibu itu udah bisa baca, udah bisa ngitung, padahal usianya masih 4 tahun misal. Itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan, nggak bisa jadi tolak ukur sebetulnya. Jadi hilangkan stigma bahwa anak orang lain lebih pintar dari anak kita. Nah, jadi anak itu unik, anak itu berbeda-beda. Lebih diluruskan, lebih diarahkan lagi. Itu yang lebih bagus daripada membandingkan. Nah, untuk sesi terakhir gitu ya Bun ya, kita tuh bahwa kita tuh sudah terjun langsung ke dunia pendidikan. Kan udah lulus ya. Kita tuh lulus tahun berapa sih itu? 2019, alhamdulillah. Udah tahu berarti ya. Ya, sudah kerasa. Nah, untuk bukan prospek sih kerjaan kita, alhamdulillah kita sudah membuka les privat banyak ya, alhamdulillah sangat banyak untuk saya, untuk Bunda Desa juga gitu. Nah, untuk kedepannya Bun, kita akan gimana Bun? Kedepannya ya kita akan sharing tips dan trik ya Bun, bagaimana cara mengajar anak, khususnya kan apalagi di masa pandemi gini ya Bun, pasti banyak orang tua yang dilema gitu, apalagi buat orang tua yang punya anak prasekolah, pasti banyak gimana nih anak saya udah mau SD tapi belum bisa baca, belum bisa menulis, belum bisa menghitung. Kita akan sharing bagaimana misalnya cara mengajarkan anak baca yang menyenangkan gitu, soalnya kan
apalagi di rumah pasti anak-anak itu kan nggak terlalu fokus ya Bun terhadap belajar. Nah mudah-mudahan dalam video selanjutnya kita bisa membantu gitu bagaimana cara mengajarkan anak yang menyenangkan. Oke Bunda, jadi Iya. kedepannya tunggu video selanjutnya dari kita ya. Iya. Sampai jumpa nanti ya. Assalamualaikum teman-teman.